Penangkapan 3 staf khusus NFRPB dinilai keliru. Pasca penangkapan 3 staf khusus Presiden Negara Federal Republik Papua Barat NFRPB oleh Mapolres Sorong Kota, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan NFRPB mendatangi Mapolres Sorong Kota Rabu 20 September. Kedatangan massa untuk melihat secara langsung keberadaan 3 staf khusus yang dibawa ke Mapolres Sorong Kota pada Selasa 19 September. Namun, nyatanya ketiga staf khusus Presiden tersebut sudah dibawa ke Manokwari. Staf khusus Presiden NFRPB Bidang Kementerian dan Kerjasama Abraham Goram Gaman menegaskan penangkapan terhadap 3 staf khusus yakni Letjen Ilyas Wetipo, Letjen Martin Semon Sabra, dan Brigjen Duran Pahabol ditangkap oleh Polres Sorong Kota dengan dalil melakukan makar dan pembohongan publik di Sorong pada 13 September 2022 adalah kekeliruan. Kami melihat penangkapan tersebut sebuah kekeliruan yang besar karena kunjungan ketiga staf khusus Presiden tersebut adalah kunjungan kenegaraan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Sorong dalam menjaga keamanan dan kondusivitas kegiatan di Kota Sorong dan Tanah Papua secara keseluruhan. Jelas Abraham Goram Gaman kepada Radar Sorong, Rabu 29 September. Dikatakannya, sebelum melakukan kunjungan, pihaknya sudah terlebih dahulu memberikan surat secara resmi terkait kegiatan yang bersifat administrasi untuk membangun kerjasama, hubungan dan komunikasi yang baik. Kami juga telah melayangkan surat kepada Kapolres Sorong Kota tertanggal 12 September 2022. Staf khusus datang dengan seragam karena berpangkat Letjen dan Brigjen dari Jayapura. Hingga ke Kota Sorong, mereka tiba dan dijemput dengan aman dan melangsungkan kegiatan selama 5 hari di Kota Sorong, bebernya. Anehnya, lanjut Goram Gamen, ketika ketiganya kembali pada hari Minggu 18 September ke Jayapura, ketiga staf khusus tersebut justru ditangkap dengan LP dari Polres Sorong Kota untuk menahan ketiganya dengan dalil melakukan makar dan pembohongan publik. Pertanyaan kami, kapan mereka melakukan LP di Sorong sehingga dikatakan makar? Kalaupun ada makar, mengapa mereka tidak ditangkap sejak melakukan aktivitas atau kegiatan pada September? Pada 13 September, bahkan mereka dilakukan aktivitas dan tinggal di Kota Sorong selama 5 hari tidak ditangkap, tandasnya. Goram mempertanyakan pernyataan bohong sementara FNRPB berjuang dengan cara sopan dan mengedepankan demokrasi dan hukum internasional. Ia menegaskan pihaknya menghormati negara Indonesia yang membangun bangsa Papua, tetapi saat melakukan komunikasi konstruktif justru dianggap makar. Ini kekeliruan yang dilakukan oleh Polri. Saya meminta agar penangkapan ketiganya harus ditinjau kembali. Saya tadi datang ingin menemui mereka, tetapi katanya mereka sudah dibawa ke Manokwari. Kami akan tetap melakukan pendampingan sesuai prosedur yang berlaku, tegasnya. Menurut Goram Gaman, rakyat harus tahu bahwa di tengah polemik dan dinamika apapun pada saat ini, di mana NKRI harga mati, maka Papua Merdeka juga harga mati. Kita semua terpolarisasi. Di dalam matematika, NKRI harga mati dan NFRPB Papua Merdeka juga harga mati, tegasnya. Melihat perubahan politik yang terjadi di tanah Papua, tambah Goram, di dalam perjuangan bangsa Papua untuk menggapai hak politik. Tambah Goram, di dalam perjuangan bangsa Papua untuk menggapai hak politik, kolektif, dan absolut. Bangsa Papua untuk berpemerintahan dan bernegara sendiri. Kami mengedepankan kedamaian, tidak ada macam mengancam, namun semua sesuai prosedur hukum internasional. Urusan peralihan kekuasaan dan pengakuan merupakan urusan presiden, katanya sembari menambahkan, Presiden FNRPB telah membuat beberapa surat kepada Presiden SBY dan Presiden Jokowi dan proposal perundingan damai Oktober 2021. Namun hingga saat ini, Indonesia belum membuka ruang perundingan.
Jangan ragu untuk menumpas habis Kepala BNPT, KKB masuk kategori teroris. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT, Komjen Boy Rafli Amar menegaskan, kelompok kriminal bersenjata KKB sudah dimasukkan dalam kategori teroris. Aksi yang selama ini dilakukan baik terhadap warga sipil maupun aparat keamanan dapat dikategorikan sebagai teroris. Apalagi motif aksi kekerasan yang dilakukan itu adalah untuk memisahkan diri dari NKRI, kata Komjen Boy Rafli kepada Antara di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua, pada Sabtu. Diakui kejahatan yang dilakukan KKB sudah masuk kategori teroris karena kejahatan yang dilakukan menyebabkan jatuhnya korban dan menimbulkan ketakutan yang luas di masyarakat. Karena itu, untuk mencegahnya, saat ini BNPT menggandeng 47 menteri dan lembaga negara untuk menghadirkan negara guna mengikis paham radikalisme. Berbagai upaya dilakukan agar generasi muda dan masyarakat umumnya tidak terjerumus paham atau ideologi radikalisme yang menghalalkan segala cara dengan menggunakan kekerasan ekstrim serta menentang konstitusi negara dan ideologi Pancasila. Karena itulah penegakan hukum harus tegas, objektif, dan terukur agar masyarakat sipil tidak menjadi korban kekerasan yang dilakukan KKB. BNPT saat evaluasi selalu mengingatkan pentingnya penegakan hukum secara terukur agar jangan sampai warga sipil menjadi korban, seperti halnya yang terjadi di Papua Barat di mana pekerja jalan menjadi korban, kata Komjen Boy Rafli. Sebelumnya, Kepala BNPT tersebut mengukuhkan Duta Damai Dunia Maya di Papua yang dipusatkan di Sentani, Kabupaten Jayapura.